Bayangin, kalau kalian punya satu bisnis besar, semuanya tampak lancar sampai tiba-tiba sistem IT-nya mati total. Kerugian besar di depan mata. Nah, hal inilah yang disebut dengan risiko operasional. Tapi tenang aja, di sini kita bakal bongkar gimana cara perusahaan menangani resiko tersebut supaya perusahaan tetap aman. Risiko operasional adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, sistem yang error, maupun kejadian eksternal yang bikin pusing. Ada 4 penyebab terjadinya risiko operasional. Yang pertama, proses internal. Risiko ini muncul karena adanya kegagalan pada prosedur, desain proses, atau mekanisme di dalam perusahaan. Gampangnya, ini bukan salah komputer atau faktor alam, tapi salah di cara kerja atau administrasinya. Contohnya, kas nasabah tidak lengkap, tanda tangan di kontrak salah, atau dokumen penting hilang. Yang kedua, risiko manusiawi. Risiko ini muncul akibat perilaku, kesalahan, atau tindakan karyawan yang bekerja di dalam perusahaan. Contohnya seperti pelatihan karyawan yang tidak berkualitas. Yang ketiga, risiko sistem. Risiko sistem adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh gangguan atau kegagalan pada infrastruktur teknologi dan peralatan yang digunakan perusahaan. Dan yang keempat, ada risiko eksternal. Risiko eksternal ini adalah risiko yang berasal dari pihak luar atau kejadian di luar kendali dan otoritas perusahaan. Nggak semua risiko itu sama. Ada yang beresiko sangat tinggi dan ada juga yang beresiko sangat rendah. Maka dari itu, risiko itu dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama ada low frequency low impact. Artinya risiko ini tuh jarang sekali terjadi dan resikonya juga sangat sedikit. Yang kedua ada low frequency high impact. Artinya risiko ini tuh jarang banget terjadi, tapi sekalinya terjadi perusahaan itu bisa rugi banyak banget, bahkan terancam bangkrut. Dan yang ketiga ada high frequency high impact. Artinya resiko ini tuh sering banget terjadi, tapi kerugiannya itu sangat sedikit. Dan yang terakhir ada high frequency high impact. Artinya kalau hal ini sampai terjadi berarti perusahaan udah rusak banget dan bakal tutup dalam sekejap. Terus gimana cara kita tahu kalau resikonya itu parah atau enggak? Caranya, kita bisa pakai alat yang namanya yang pertama RACA, Risk Control Self Assessment, yang fungsinya untuk mengukur secara kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan kejadian. Yang kedua, ada LED, Loss Event Database. Fungsinya untuk nyatet semua kerugian yang pernah terjadi di perusahaan. Jelaskan salah satu studi kasus risiko operasional yang dimana sebuah perusahaan logistik digital fiktif bernama PT Quicksand yang mengalami permasalahan dalam pengelolaan risiko operasional. PT Quicksand merupakan perusahaan logistik berbasis aplikasi yang mengalami pertumbuhan pesat, namun tidak diimbangi dengan pengelolaan risiko yang memadai. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan operasional seperti keterlambatan pengiriman, kehilangan atau kesalahan pengiriman paket, kesalahan input data, serta gangguan sistem pelacakan. Permasalahan tersebut berdampak pada meningkatnya keluhan pelanggan dan kerugian finansial yang memang umum terjadi dalam industri logistik ketika operasional tidak dikelola secara optimal. Dalam upaya mengelola risiko, perusahaan telah menerapkan RCSA, LED, dan KRI. Namun, implementasinya belum berjalan optimal, di mana RCSA masih bersifat administratif, data LED belum lengkap, dan belum dimanfaatkan secara maksimal, serta KRI belum dimonitor secara konsisten sebagai alat peringatan dini. Akibatnya, meskipun sistem manajemen risiko telah tersedia, pengelolaannya belum efektif dan terintegrasi,
sehingga risiko operasional tetap meningkat seiring pertumbuhan bisnis. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu mengoptimalkan penerapan RCSA, LED, dan KRI, serta mengintegrasikannya dalam satu sistem yang terpadu agar proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya adalah manajemen risiko operasional itu bukan cuma soal teori, tetapi soal kelangsungan hidup sebuah bisnis. Kalau menurut kalian, dari 4 penyebab risiko tadi, SDM, proses, sistem, dan eksternal, mana yang paling sulit dikendalikan? Tulis di kolom komentar ya guys. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.